Selamat siang Bu Siro. Ya, selamat siang Mbak Rahman. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apakah Rahman tahu kenapa Ibu panggil di BK atau di ruangan ini? Ya, saya sudah tahu Bu. Di sini Ibu memanggil kamu karena Ibu ingin menanyakan sesuatu hal pada kamu. Nah, kelihatannya akhir-akhir ini kamu sudah tidak masuk tanpa izin selama 2 kali ya? Iya Bu, benar. Hari Senin minggu kemarin sama hari Jumat minggu ini. Oke. Terus kamu juga datang terlambat selama bulan ini, Ya. sudah 2 kali juga. Ya. Nah, di sini tidak ada orang yang sempurna, ya Mbak Rahma, ya tidak ada. Mungkin kita itu belajar dari sebuah kesalahan. Nah, di sini apakah Rahma ingin menceritakan kenapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah, kenapa kamu bisa masuk tanpa izin seperti itu? Saya takut dimarahi itu Bu, guru bahasa Indonesia saya selaku wakil kesiswaan karena saya sering berangkat terlambat. Jadi Rahma di sini merasa takut ya? Ya. Di sini Rahma tidak usah merasa tegang atau takut atau merasa sendiri-sendiri ya. Di sini ceritakan kepada Ibu yang sebenarnya, karena di sini Ibu tidak akan menanyakan siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Di sini Ibu mencari, kita sama-sama mencari permasalahan, mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, oke, biar cerita Rahma, silakan. Itu Bu, saya merasa takut dengan guru bahasa Indonesia saya karena saya kan sering berangkat ke sekolahnya itu terlambat dengan alasan saya sibuk bermain game online, scroll TikTok sampai lupa waktu gitu loh Bu, yang mengakibatkan saya itu tidak bisa bangun, akhirnya bangun kesiangan dan datang ke sekolah itu terlambat. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa kamu tidak masuk sekolah tanpa izin itu berarti kamu sering terlambat sekolah dan kamu takut kepada guru bahasa Indonesia. Itu karena kamu sering main TikTok dan main game gitu ya. Berarti kira-kira apa yang kamu rasakan sekarang? Apa kebutuhan apa yang kamu rasakan sekarang? Waktu main game online, scroll TikTok itu ada rasa dan kepuasannya sendiri gitu loh Bu, kayak nggak ada beban pikiran, fresh gitu loh Bu. Berarti di sini kamu merasa senang, ada Iya, kepuasan tersendiri ya senang, ketika sendiri. main game, ketika scroll TikTok gitu ya. Nah, jadi sehingga membuat kamu jadi lupa waktu dan kamu menjadi terlambat sekolah gitu ya. Jadi untuk memenuhi rasa kesenangan kamu, untuk menjadikan kamu kebiasaan sampai kamu terlambat datang sekolah, itu sudah intinya sudah tidak mematuhi peraturan di sekolah. Nah, apakah itu dan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kesepakatan dari sekolah, dan kesepakatan yang kita sepakati. Nah, coba apa yang kamu lakukan kira-kira? Tanggung jawab, kedisiplinan dan kejujuran Bu. Oke, tanggung jawab hubungannya dengan kamu berarti terlambat Ke sekolah. Terus kalau kedisiplinan berarti Saya tidak masuk selama 2 hari tanpa menggunakan surat izin. oke, berarti kemudian yang kejujuran. Saya telah berbohong kepada orang tua saya bahwasanya saya tidak masuk sekolah itu karena sekolahnya libur. Berarti kemarin kamu berbohong kepada orang tua kamu bahwa kamu tidak masuk sekolah itu gara-gara alasan kamu berarti di rumah gara-gara libur gitu ya. Iya. Nah, di sini apakah kamu itu berbohong itu merasa nyaman atau apa yang kamu rasakan sekarang? Sebenarnya tidak nyaman, tapi kan mau gimana lagi, kan tadi takut kan dengan guru bahasa Indonesia. Kemudian adakah langkah-langkah atau apa yang ingin kamu selesaikan dengan cara kamu sudah membuat masalah?
Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan mencoba menemui Ibu Emma selaku guru bahasa Indonesia saya dan wakil kesiswaan di sekolah. Saya akan meminta maaf kepada beliau dan saya akan mengerjakan tugas-tugas saya selama ini dan meminta maaf kepada orang tua saya. Oh, itu berarti sudah disebutkan sendiri oleh Rahma, yaitu yang pertama ingin meminta maaf kepada Bu Emma selaku guru bahasa Indonesia karena kamu sering tidak masuk tanpa izin gara-gara takut sama beliau. Nah, yang kemudian selanjutnya kamu ingin memanage waktu ya dengan jangan sampai atau bangun kesiangan karena sering scroll TikTok dan main game, terlalu berlebihan. Selain itu juga mengerjakan tugas-tugas dan belajar dengan sebaik-baiknya karena di sini tanggung jawab kamu adalah seorang pelajar, jadi tanggung jawabnya adalah sekolah belajar ya begitu. Nah sekarang kapan akan dimulai? Insya Allah secepatnya Bu, karena saya juga tidak nyaman dan merasa bersalah. Nah baiklah segera ya, nanti segera menemui Bu Emma. Kemudian di sini Bu Siro berharap seperti ini tidak akan terulang lagi. Ya. Kita belajar dari sebuah kesalahan. Ketika Bu Siro menasihati kamu seperti ini, guru lainnya menasihati seperti ini, orang tua juga menasihati kamu, tapi tidak ada perubahan pada diri kamu sendiri. Nah, berarti itu tidak akan terjadi perubahan yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya. Gimana bisa dilakukan? Bisa Bu. Baik, saya tunggu untuk kamu minta maaf sama Bu Emma dan saya tunggu info selanjutnya sambil Ibu Siro memotivasi kamu dan intinya membimbing kamu sambil berjalan gitu ya. Oke, hari ini pelajaran apa Rahma? Pelajaran matematika Bu. Oke, bisa kembali ke kelas ya. Setelah ini apa yang ingin ada lagi yang disampaikan oleh Bu Siro? Enggak Bu, sudah cukup. Oke, terima kasih. Permisi Bu. Ya. Ya Bu, ada apa tiba-tiba manggil saya? Ya, ini Mas Adika sama Mas Ria itu memanggil kalian ke sini. Ada yang ingin ditanyakan kepada kalian berdua. Kemarin tuh saya dapat laporan dari Pak Penjaga sekolah bahwa terjadi sesuatu di kamar mandi laki-laki yang bagian barat. Apakah benar seperti itu? Iya Bu. Bagaimana ceritanya? Kok bisa seperti itu? Berarti benar ya ceritanya kemarin. Iya. Nah, di sini saya tidak akan mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Di sini kita sama-sama menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, oke, bisa diceritakan sejujurnya, dengan sejujurnya dan sebaik-baiknya, tidak usah ada yang ditutup-tutupin. Cuman kemarin saya ada teman saya, ya itu nggak sengaja ketemu si Haris itu kan Bu, di WC. Ya. Dan terus kita nggak sengaja ngusilin dia, ya katakanlah membuli kan. Terus tiba-tiba dia menangis gitu Bu. Oh, berarti kalian membuli gitu ya. Oke, bisa ditambahkan oleh Mas Rea. Gimana ceritanya kemarin bisa terjadi seperti itu? Mungkin alasan kami membuli itu kami kekurangan perhatian dari keluarga kami. Jadi kami itu mencari perhatian lebih seperti membuli siswa yang sebenarnya lemah. Oh, jadi kemarin itu terjadi pembulian seperti itu ya? Iya. Nah, di situ kemarin pembuliannya secara fisik atau secara verbal? Secara verbal Bu. Oh, secara verbal. Berarti tidak ada yang berbentuk fisik ya? Iya. Nah, dan tujuan kalian di sini melakukan pembulian berarti supaya kalian diperhatikan oleh teman-teman kalian, karena di sini kalian tidak mendapat perhatian ketika di rumah sama orang tua kalian. Oke, di sini ibu mau bertanya, sudah berapa kali kalian melakukan pembulian seperti ini, Mas Rea sama Mas Adika? Lupa Bu. Oh, lupa ya, berarti kan kalau lupa itu kan sering banget gitu ya. Iya kemungkinan. Kalian ingin mendapatkan perhatian kepada teman-teman kalian itu dengan cara membuli seperti itu ya. Nah, ada cara lain supaya kamu dapat
perhatian sama teman-teman kamu dengan hal-hal yang positif. Mas Rea, ada apa enggak? Ayo. Ada Bu, seperti melakukan kegiatan positif seperti aktif di kelas, mengikuti organisasi yang baik. Gitu. Kalau Mas Erika gimana? Mungkin menaikkan prestasi dari ikut-ikut lomba supaya mendapat perhatian dari Bapak Ibu guru juga. Jadi kalian paham ya, berarti itu membuli adalah bertentangan dengan keadilan kelas, kesepakatan sekolah, dan kesepakatan kelas. Nah, kira-kira keyakinan apa yang kalian lakukan? Lebih utamanya itu ya kenyamanan sekolah ya Bu. Siswa itu sering dibully itu dia merasa tidak nyaman kalau sekolah. Ya gitu. Mas Rea, selain itu apa Mas Rea? Dan membuat siswa itu kayak nyaman sebagai anggota. Jadi situasi tidak nyaman dan keselamatan pada siswa lain atau teman kalian gitu ya. Terus kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan untuk mendapatkan perhatian di kelas dengan hal-hal yang positif yang tidak bertentangan dengan kesepakatan kelas? Yang pertama saya akan meminta maaf kepada tadi si Faris yang sudah saya bully. Ya. Dan yang kedua itu saya harus belajar yang lebih giat dan aktif di kelas supaya prestasi saya itu naik. Oke. Bisa diberikan ya kata-kata kalian tadi itu ya. Insya Allah Bu. Oke, kira-kira kapan akan dimulai? Secepatnya Bu. Oke, nanti Mas Rea sama Mas Adika secepatnya minta maaf sama teman-teman kalian yang merasa kamu bully. Kemudian kalian harus berjanji tidak akan mengulangi lagi seperti itu ya. Nah, nanti kira-kira apa yang kamu rasakan setelah minta maaf sama teman-teman kalian? Mungkin kita akan mengubah jadi dia tidak. Oh gitu, kalau Mas Adika gimana? Kemudian kalau saya itu hati merasa lebih tenang Bu. Soalnya sudah tidak takut dimarahin guru lagi. Oh gitu. Berarti kalian aslinya tahu ya bahwa membuli itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk diri kalian sendiri dan bagi orang lain. Tetapi karena kalian di sini ingin mencari perhatian, tetapi dengan cara yang salah, jadinya sampai membuli gitu ya. Nah, di sini tidak ada orang yang sempurna, semua itu punya kesalahan, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan kita seperti itu ya. Nah, semoga kalian nanti buktikan kesalahan-kesalahan ini nanti dengan menunjukkan prestasi kalian, cara perhatiannya ya, tidak hanya membuli tetapi dengan menunjukkan prestasi kalian dengan ikut lomba-lomba. Nah, itu termasuk mendapat perhatian sama orang tua dan sama bapak ibu guru gitu ya. Baik Bu. Oke, terima kasih untuk kedatangan kalian dan perhatian kalian karena di sini kita dapat bertukar pendapat ya dan menyelesaikan masalah. Silakan bisa kembali ke kelas. Mas Adika dan Mas Rea, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu Siro. Oke, sama-sama. Selamat siang ya. Saya Dwi Rahmawati kelas 11. Awalnya saya takut akan dimarahi dan diberi hukuman. Ternyata Bu Siro mengajak saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi dan mencari solusinya. Saya sangat senang sekali. Terima kasih Bu Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Septia Umbaran dari kelas 11-12. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Siro yang tidak pernah memarahi saya, malah saya diajak berdiskusi. Bu Siro adalah seorang guru yang baik hati dan sabar menghadapi siswa-siswanya. Terima kasih Bu Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.